Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak pula nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan kepada kita, dan mudah-mudahan tatkala kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mengkufuri nikmat-nikmat Allah, mengingkari nikmat-nikmat Allah atau tidak mensyukurinya. Dan tatkala seorang melakukan hal tersebut, maka kesulitan di atas kesulitan yang dia dapatkan, tidaklah dia keluar dari permasalahan atau problematika yang dia sedang hadapi, melainkan akan bertambah berat apa yang dia rasakan. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun kesannya menurut pandangan manusia nikmat itu kecil, tetapi tahuilah jamaah yang dirahmati Allah, semua nikmat kepada kita itu semuanya besar. Tidak ada sesuatu yang remeh dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada pagi hari ini untuk bisa bersama-sama mempelajari bagian dari pondasi agama kita, asas dari agama kita, yaitu merupakan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dipermudah untuk mengisi lembaran-lembaran hidup kita ini untuk bisa mempelajari agama dan juga bisa mengamalkannya serta mendakwahkannya, juga bersabar di atas semua hal tersebut. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan diutusnya Rasulullah SAW kepada kita pun merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, yang sangat agung. Oleh karena itu, nikmat ini janganlah kita sia-siakan. Di antara bentuk kita bersyukur atas nikmat diutusnya Rasul kepada kita adalah kita mempelajari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari dan beribadah sesuai apa yang beliau tuntunkan.
Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan pembacaan kitab kita yaitu berjudul bukunya apa? Al-Usul Ats-Tsalatsah, betul? Buku yang kita baca ini judulnya apa? Tsalatsatul Usul judulnya. Tsalatsatul Usul. Bukan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ya. Baik. Tsalatsatul Usul, 3 pokok-pokok. Ya, biasanya diterjemahkan 3 landasan pokok. Dan telah sampai terakhir kita pada pembahasan yang mana, Bapak-bapak? Masih lupa tidak? Yang terakhir sampai muqaddimah ke berapa? Pertama sudah ini. Sudah ya. Muqaddimah kedua pada poin yang mana? Muqaddimah kedua ada berapa poin? Ada berapa poin, Bapak-bapak? Mumtaz, ada 3 poin. Ya. Muqaddimah kedua itu mulainya, kalau muqaddimah pertama tahu ya, yang tentang mempelajari 4 hal wajib. Yang berilmu, kemudian apa lagi? Setelah berilmu, beramal, berdakwah, bersabar, itu apa namanya, inti muqaddimah yang pertama. Nah, mulai muqaddimah yang kedua pada i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu salas. Yang 3, yang muqaddimah kedua itu wajib mempelajari 3 hal. Ya. Wajibnya wajib ain. Bagi semua yang sudah baligh dan berakal, ya, tidak ada masalah dengan akalnya, maka harus mempelajari 3 poin ini pula, selain 4 poin yang sebelumnya. Berarti sudah 7 itu, Bapak, ya. Sedikit demi sedikit, coba kalau beliau wajib 7 hal, waduh, sangat banyak sekali ya. Beliau sedikit demi sedikit. Yang kedua 3 hal. Yang pertama apa namanya, berkaitan dengan apa? Kesimpulannya tauhid rububiyah, poin yang pertama. Poin yang kedua berkaitan dengan apa? Tauhid uluhiyah, itu kesimpulannya, poin kedua. Poin ketiga tentang apa? Al-wala al-wara. Bukan karena tauhid ada 3, jadi mungkin poin yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, ya, bukan. Poin yang ketiga ini adalah membahas tentang al-wala wal bara, yaitu loyalitas. Loyalitas itu apa? Dukungan, bantuan, ya, keberpihakan. Nah, itu loyalitas artinya. Ya. Dan lawannya al-bara, anti loyalitas, ya. Kalau diterjemahkan loyalitas itu lawannya apa? Anti loyalitas, ya, tidak mendukung, tidak membantu, tidak berpihak. Nah, itu namanya al-bara. Nah, kita sudah sampai poin yang keberapa? Poin yang pertama sudah alhamdulillah. Poin yang kedua sudah tentang tauhid uluhiyah. Sudah belum? Ragu? Apa sujud sahwi, Bapak? Kalau salat sujud sahwi, ya. Poin kedua sudah belum? Sudah. Tauhid uluhiyah sudah. Taib. Berarti sekarang poin yang ke-3 tentang membahas al-wala wal bara, loyalitas dan anti loyalitas. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, poin yang ketiga yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah adalah anna, sesungguhnya, man, orang yang atau ar-rasula, mentaati rasul, wa wahhada, dan mentauhidkan,
wa wahhadallaha dan mentauhidkan Allah, ya. La yajuzu tidak boleh, lahu baginya, mualatu untuk loyal atau memberikan loyalitasnya. Terlalu cepat tidak Bapak-bapak? Anak-anak terlalu cepat tidak? Tidak pas ya. Tidak boleh baginya untuk memberikan loyalitasnya man kepada orang hadallaha wa rasulahu, kepada orang yang hada, yang memusuhi. Ya, hada, orang yang memusuhi. Hadallaha wa rasulahu, kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana, walau itu sudah bahasa Indonesia ya. Walaupun kana dia, itu orang yang memusuhi itu, aqraba qaribin, adalah orang yang dekat. Ya. Jadi tidak boleh bagi orang yang mentaati Rasul, mentauhidkan Allah, tidak boleh memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang tersebut adalah orang-orang terdekatnya, bukan orang jauh. Iya. Dalilnya apa? Nah, beliau senantiasa berusaha untuk menyebutkan dalil-dalilnya ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu. Ini surat apa ya? Surat Muhammad ya? Betul. Surat, kalau tidak salah surat Muhammad ayat terakhir. Ya coba dicek Bapak. Betul, di situ ada enggak ayat berapa, surat apa? Enggak ada ya? Iya. Sambil dilihat nanti, la tajidu, tidaklah engkau dapati, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Surat apa? Al-Mujadilah. Coba kita lihat. La tajidu qauman yu'minuna billah. Al-Mujadilah. Ya. Surat Al-Mujadilah ayat terakhir ya. Ayat 22. Iya. Surat Al-Mujadilah ayat terakhir ya. La tajidu, tidak engkau dapatkan, qauman, suatu kaum, yu'minuna, mereka beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, yuwadduna, berkasih sayang, man, kepada orang, haddallaha wa rasulahu, yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau, sudah bahasa Indonesia itu ya, kanu, mereka, aba'ahum, bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashirotahum, atau karib kerabat mereka. Ashirah dari 10 ya, punya hubungan darah sampai 10 ke atas. Subhanallah ya. Kalau kita ketiga saja sudah mentok ya, kedua deh kalau kita ya. Kalau orang-orang Arab bisa sampai 10 Pak. Kalau kita kan ke bapak, ke kakek, ke buyut sudah mentok itu, jarang yang tahu ya. Jarang yang tahu kalau ditanya siapa buyutnya namanya. Jarang. Kalau orang Arab itu sampai 10 ke atas. Au ashirotahum, atau makanya kalau diterjemahkan karib kerabatnya, sampai 10 ke atas. Ya. Ulaika, mereka itu,
yang tidak memberikan rasa kasih sayangnya kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kataba fi, Allah tetapkan fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, al-imana, keimanan. Wa ayyadahum, dan Allah kuatkan mereka, biruhim minhu, dari ruh darinya, dengan ruh darinya. Wa yudkhiluhum jannat, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga-surga tersebut sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, merekalah golongan Allah. Ala, ketahuilah, inna hizballahi humul muflihun, sesungguhnya golongan Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga yang perlu diperhatikan, yang perlu dipelajari oleh setiap muslim adalah tidak boleh memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dalam ayat yang kita baca tadi, la tajidu qauman, walaupun ayat tersebut ungkapan yang disampaikan adalah bentuknya bukan larangan, ya, bukan jangan, tetapi tidak. Ini menunjukkan Bapak-bapak justru lebih kuat daripada jangan. Tidak akan didapati, tidak akan pernah ditemui. Ya. Ada orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tentu saja dengan keimanan yang benar, ya, bukan hanya sekedar pengakuan. Ya, semua orang bisa ngaku, ya, mengklaim saya beriman, tapi buktinya apa? Salah satu buktinya ini, ya, mereka orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak akan didapati, tidak akan pernah dijumpai berkasih sayang kepada orang yang haddallaha wa rasulah. Ya, hadda itu artinya Bapak-bapak, sebetulnya secara bahasa, seseorang berada di satu sisi dan satu lagi sisi yang lainnya ada di seberangnya. Itu hadda. Berada di antara dua sisi yang sangat jauh. Ya. Haddallaha wa rasulahu. Orang yang memusuhi, kalau diterjemahkannya, Allah dan Rasulnya. Ya. Walau kanu aba'ahum, walau mereka bapak-bapak mereka, disebutkan pertama kali bapaknya. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak adalah salah satu golongan pihak yang kita diwajibkan atau seorang anak diwajibkan untuk berbakti kepadanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali ini walaupun itu adalah bapak-bapak mereka. Ya, walaupun adalah orang yang paling perlu ditaati. Tetapi tatkala memusuhi Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh memberikan loyalitasnya kepadanya. Ya. Kemudian abna'ahum, yang kedua, anak-anak mereka. Ya, anak-anak itu adalah salah satu golongan pihak yang betapa besar kecintaan kita kepadanya kita berikan. Seharusnya normalnya begitu. Ya. Kecintaan orang tua kepada anaknya itu sangat besar sekali. Mungkin orang tua rela berkorban asal anaknya bisa sejahtera, bisa bahagia, begitu ya. Biarlah orang tua yang mengalah, begitu ya. Kadang-kadang keperluan orang tua dikalahkan dengan keperluan anaknya, sering begitu ya. Iya, untuk masuk sekolah bapaknya jual motor. Padahal bapaknya perlu untuk motor tersebut dijual. Tetapi tatkala anak-anaknya tersebut memusuhi Allah dan Rasulnya pun, ya berat memang. Ya berat seperti ini ya Bapak. Makanya
Allah mengatakan yu'minuna billahi, ya, orang-orang yang beriman wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Ya, berat. Ya. Untuk tidak memberikan loyalitas kepada bapak, kepada anak, sangat berat, tidak dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar keimanannya begitu mendalam. Ya, kalau kita saksikan berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman Nabi SAW dulu ya, ketika bagaimana beratnya anak ketika berperang, di barisan musuhnya ada bapaknya, ya, Abu Hudzaifah ya. Kemudian anaknya ada di pihak musuhnya, berat. Iya, coba berat sekali. Iya. Tapi itulah ujian bagi orang-orang yang beriman. Iya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memberikan loyalitas kepada hal tersebut. Tetapi Bapak-bapak yang dirahmati Allah, nanti bukan berarti harus kejam-kejaman gitu ya. Nanti kita bahas. Bukan yang seperti terkesan di dalam benak kita, berarti totalitas, enggak mau menyapa, enggak mau berbuat baik, bukan begitu artinya. Tetapi kita memberikan loyalitas kita, dukungan kita secara agama. Ya, kemudian memberikan berpihakan kita secara agama, itu tidak. Tetapi nanti kita sebutkan bukan berarti kita cemberut-cemberut ya, kemudian ambek-ambekan begitu, bukan seperti itu. Tetapi memberikan loyalitas kita secara agama kepada pihak-pihak yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita tidak melakukan hal tersebut. Nanti insya Allah akan kita bahas hal-hal yang dikecualikan dari hal ini. Ya, tapi untuk awal bukan berarti seperti itu ya, bengis kepada orang, bukan. Maksudnya bukan seperti itu. Ya. Kepada bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, au ikhwanahum, saudara-saudara mereka, ikhwan, ya, saudara-saudaranya. Dan lebih jauh lagi, au ashirotahum, kepada ya yang lebih dari itu, keluarga besarnya. Iya, keluarga dari yang mulai paling dekat sampai keluarga besarnya. Ya, pamannya, encang-encingnya gitu ya, Pak D, Bu D-nya dan seterusnya. Iya, sampai 10 bahkan, atau karib kerabatnya. Ulaika, ketika hal ini dilakukan dan sulit dilakukan kecuali orang-orang yang benar keimanannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ganti pengorbanannya. Iya, dengan apa? Kataba fi qulubihimul iman. Allah tetapkan di hati-hati mereka keimanan, dan Allah dukung, Allah kuatkan keimanan-keimanan tersebut. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menebusnya pengorbanan yang dilakukan tersebut yang berat tadi. Wa yudkhiluhum jannat. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah ridho kepada mereka. Ketika Allah ridhoi mereka, subhanallah, berlipat-lipat. Ya. Pengorbanan yang dia curahkan, yang dia berikan karena Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan. Ya, Allah ganti bahkan berlipat-lipat kali. Ya. Allah ganti dengan dikuatkan keimanan mereka. Kemudian Allah ganti dengan dimasukkan ke dalam surga. Allah ganti dengan Allah berikan keridhaan kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah. Itulah golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah golongan Allah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti sesuatu tersebut dengan yang lebih baik daripadanya. Ya. Ya, barang siapa mantaraka lillahi, ya, barang siapa meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu karena Allah, awadallahu khairan minhu. Allah akan ganti yang lebih baik daripada apa yang kita korbankan tersebut. Ya, itu pasti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan seseorang karena Allah tidak akan sia-sia. Allah tidak akan menyia-nyiakan ya kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Jadi tidak akan ditemukan. Berarti tidak boleh, bahkan lebih dari tidak boleh, kita memberikan loyalitas kita
kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Nah, tetapi jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan di awal, ya, ada beberapa hal, bukan berarti ini serta-merta 100% loyal, boikot total begitu. Ya, tidak ada interaksi sama sekali, tidak ada muamalah sama sekali, dan tidak ada kontak sama sekali, bukan begitu. Ada hal-hal yang dikecualikan dari yang kita sebutkan tadi. Yaitu pertama, hal-hal tersebut adalah berdakwah kepada mereka, mengajak mereka kepada kebaikan. Bukan berarti ditinggalkan, terserah, silahkan, nanti juga binasa begitu. Bukan begitu jamaah yang dirahmati Allah. Kita semakin seseorang itu mengharapkan orang lain mendapatkan hidayah, itu tujuan utama dari Islam itu. Bukan agar orang itu celaka, bukan agar orang itu digenosida begitu ya, dihabisi, bukan begitu. Tetapi agar manusia itu mendapatkan hidayah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum berperang saja ya Rasulullah SAW masih memerintahkan agar mendakwahi orang-orang yang akan diperanginya tersebut. Sebagaimana hadis Ali radhiyallahu anhu ketika disuruh pergi ke Khaybar, unfut ala rislik, pelan-pelan, hatta tanzila bi sahatihim, sampai engkau tiba, kata Nabi Muhammad SAW memberi wasiat kepada Ali radhiyallahu anhu ketika mau perang Khaybar itu, pelan-pelan sampai datang ke depan. Ya, sahah itu biasanya kalau benteng itu depannya ada lapangan terbuka, itu bisa dipersiapkan untuk perang, itu namanya sahah. Pelan-pelan sampai datang ke halaman benteng mereka. Kemudian diperintahkan untuk mendakwahi mereka. Ya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya ada seseorang yang mendapatkan hidayah karena sebab tanganmu, melalui dirimu, itu lebih baik daripada unta-unta merah. Itu mau perang, bahwa masih diajak untuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti tatkala kita tidak memberikan loyalitas kita kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, kita tidak mendakwahi mereka, bukan. Tetapi dikecualikan dari hal ini adalah mendakwahi mereka, berdakwah kepada orang-orang tersebut. Betapa banyak dulu sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya, begitu kontra dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengangkat senjata untuk ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tatkala hidayah telah menyentuh hati mereka, berbalik keadaannya demikian. Mungkin orang-orang itu sekarang seperti ini, tapi siapa tahu ketika didakwahi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada mereka, sebagaimana dulunya banyak di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian. Jadi bukan berarti kita tidak mendakwahi mereka. Jadi dikecualikan dari memutus loyalitas atau tidak memberikan loyalitas adalah apa? Berdakwah kepada mereka. Kemudian yang kedua, ya, juga yang dikecualikan adalah melakukan perjanjian damai kepada mereka. Ya, sulh, muhadanah, mengadakan perjanjian dengan orang-orang tersebut. Itu bukan berarti ketika kita melakukan perjanjian, bukan berarti kita memberikan loyalitas kepada orang-orang tersebut. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukan beberapa perjanjian, ya, di antaranya perjanjian apa? Yang terkenal Hudaybiyah. Ya, Nabi SAW membuat perjanjian tersebut, walaupun kesannya di awal itu merugikan kaum muslimin, tetapi ternyata dari perjanjian tersebut membawakan keberkahan, jumlah kaum muslimin berlipat-lipat sampai Fathu Mekah itu. Ya, yang kedua yang dikecualikan dari tidak memberikan loyalitas adalah apa? Melakukan perjanjian kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu dikecualikan dari yang kita bahas ini. Kemudian yang ketiga yang dikecualikan pula adalah membalas berbuat baik atau berbuat baik kepada mereka. Ya, bukan berarti kita tidak loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tidak boleh berbuat baik, bukan. Tetapi diperbolehkan bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana
surat Al-Mumtahanah ayat 8 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Antabarruhum, agar kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Jadi tidak memberikan loyalitas bukan berarti tidak boleh berbuat baik, tetapi diperbolehkan bagi kita. Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada mereka. Mudah-mudahan dari perbuatan baik kita itu mereka tersentuh gitu ya. Ternyata tidak seperti yang disangkakan kaum muslimin itu ya, yang begitu buruk citra Islam tersebut ya di pandangan sebagian orang. Maka ketika kita berbuat baik, bisa jadi itu adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan hidayah bagi mereka. Jadi yang dikecualikan yang ketiga adalah apa? Diperbolehkan bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Baik, coba kita murojaah Bapak-bapak. Yang pertama yang dikecualikan dari tidak memberikan loyalitas adalah berdakwah, mendakwahi mereka. Kemudian yang kedua apa? Mengadakan perjanjian kepada mereka. Yang ketiga apa? Berbuat baik kepada mereka. Yang keempat, banyak ini Bapak yang dikecualikan. Jadi tidak seburuk yang kita sangkakan begitu. Yang keempat, apabila tadi kan la tajidu qaum yu'minu walau kanu aba'ahum ya, orang tuanya, bapaknya. Nah, dikecualikan dari hal ini adalah bagi yang orang tuanya memusuhi Allah dan Rasulnya, kita tetap berbuat baik kepadanya. Berbuat baik kepada orang tua tersebut selama bukan kemungkaran. Ya. La ta'ata fi makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbolehkan bagi anak yang orang tuanya memusuhi Allah dan Rasulnya untuk berbuat baik kepadanya, berbakti kepadanya pada hal-hal yang bukan maksiat. Ya, tidak boleh kalau maksiat. Ya, tetapi ketika disuruh maksiat bukan berarti juga tidak sopan, tidak santun, tetap ya diutamakan, dikedepankan sopan dan santun, tetapi tidak mengikutinya. Tidak mengikutinya. Iya. Sebagaimana surat Al-Luqman dalilnya mulai ayat 14 dan 15. Ya, surat Luqman ayat 14 dan 15. Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Dan aku wasiatkan kepada manusia kedua orang tuanya, maksudnya berbaik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandung, ya, mengandungnya wahnan ala wahnin, di atas kesusahan, sudah berat sekali. Wa fisaluhu fi amaini, dan ibunya itu menyapihnya pada 2 tahun. Anishkurli, agar bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah memerintahkan kita. Wali walidaika, dan juga bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ilayal masir, kepadakulah akan kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kita manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dalam surat apa tadi? Luqman. Tetapi tatkala berbuat maksiat tidak boleh ditaati. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Seandainya keduanya memaksamu untuk mensekutukan aku, untuk berbuat syirik kepadaku, ma laisa laka bihi ilmun, yang engkau tidak tahu ilmunya, fala tuti'huma. Janganlah kalian mentaati keduanya. Tuh, kalau disuruh maksiat jangan ditaati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah dengan keduanya di dunia dengan cara yang baik. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan serta-merta bagi seorang anak tatkala
orang tuanya memusuhi Allah dan Rasulnya, dia durhaka kepada orang tuanya, tidak. Tetap diperintahkan untuk berbakti, mengabdi kepada orang tuanya, tetapi dalam permasalahan yang baik saja. Adapun permasalahan yang mungkar, maka tidak diperbolehkan untuk mentaati mereka, tetapi dengan catatan bukan berarti harus marah-marah, bukan harus dengan yang keras begitu, tetapi dengan cara-cara yang baik. Wasawhibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Yang itu yang keberapa? Yang keempat, berbuat baik kepada orang tua walaupun dia adalah orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, bukan yang dimaksud kita memutus loyalitas atau yang dikecualikan dari hal ini adalah melakukan transaksi duniawi. Ya, bukan berarti kita nggak boleh bertransaksi dengan orang-orang tersebut, bukan. Diperbolehkan ya bagi kita untuk bertransaksi dalam masalah-masalah dunia. Ya, contohnya jual beli, bisnis, dagang, itu diperbolehkan. Berhutang juga boleh. Ya, bahkan Nabi SAW di akhir hayatnya ada barangnya yang tergadai, apanya? Baju besinya, diraknya. Tergadai di siapa? Yahudi. Ya, boleh bertransaksi secara duniawi. Ya, bisnis, dagang dan seterusnya. Kenapa? Boikot itu keluar dari hukum asal. Hukum asalnya boleh, tetapi tatkala misalnya ya, tatkala jelas misalnya, jelas bahwasanya keuntungan yang dia gunakan itu untuk memudaratkan kaum muslimin misalnya. Nah, itu para ulama nanti yang menetapkan. Ya, apakah tatkala itu diboikot karena dia tahu yang keuntungannya ini dibuat untuk memudaratkan kaum muslimin, tapi itu perlu fatwa. Ya, perlu fatwa tentang hal tersebut. Kalau tahu misalnya nggak jelas, iya atau enggak atau katanya masih nggak jelas, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asalnya, boleh. Sampai sesuatu itu jelas. Oh, ternyata untungnya itu dipakai untuk misalnya memudaratkan kaum muslimin. Baru tatkala itu keluar dari hukum asal. Tetapi kalau kita nggak tahu ini, ya dipakai apa enggak ya? Dipakai apa itu kan ragu ya. Ketika ragu ada kaidah fikih namanya baqa'u makana ala makana. Ya, sesuatu hukum asal itu tetap pada hukum asalnya. Tidak keluar dari hukum asalnya kalau ada sesuatu yang memang yakin dia keluar dari hukum asal tersebut. Jadi hukum asalnya kita boleh bertransaksi dengan mereka, itu hukum asal. Kalau kita ragu gimana? Mereka gunakan tidak nih ya? Jangan-jangan digunakan, jangan-jangan kan belum yakin ya. Masih tidak yakin. Kalau tidak yakin dikembalikan kepada hukum asal. Kepada hukum asalnya boleh transaksinya, kecuali yakin. Ada sesuatu yang meyakinkan bahwasanya emang itu digunakan untuk mundurkan kaum muslimin, baru dia keluar dari hukum asal. Jadi kalau kita nggak tahu, atau ini bisa kaidah ini berlaku bagi semua ibadah. Baqa'u makana ala makana, atau dalam bahasa lain al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang ragu. Ya, ada kaidah fiqhiyah al-yaqinu la yazulu bisyak. Jadi kalau kita ragu apakah keuntungan ini digunakan atau tidak, maka dikembalikan ke hukum asalnya, yaitu boleh. Ya, kalau kita punya bukti yang valid, baru itu kan yakin. Sesuatu yang itu baru bisa dikeluarkan dari yang kayak tersebut. Dan itu butuh fatwa ulama, jangan sendiri-sendiri ya. Ya, butuh fatwa atau butuh bimbingan dari para ulama. Tapi asalnya adalah boleh bertransaksi dengan mereka, hukum asalnya. Kemudian yang keberapa sekarang? Keenam. Ya. Boleh, ini boleh ya. Bukan berarti afdol ya. Yang keenam ini. Boleh menikah dengan wanita ahlul kitab bagi yang laki-laki muslim. Boleh ya, bukan bukan afdol, bukan. Tentu saja yang afdol adalah menikah dengan muslimah, ya. Dengan muslimah aja
suka rame terus. Terus juga emang yang muslimah nggak kehabisan stok gitu, nggak ada itu kan. Sampai menikahnya dengan ahlul kitab. Tapi kalau bicara boleh ya boleh. Tetapi bicara baik ya belum tentu gitu ya. Kalau baik apa tidak ya belum tentu. Afdol atau tidak itu belum tentu. Tapi kalau bicara boleh maka boleh bagi seorang muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Dua itu ya, Yahudi dan Nasrani. Kalau musyrik nggak boleh. Yang diperbolehkan adalah wanita ahlul kitab, bukan musyrik, bukan ateis, bukan selain keduanya ini. Iya. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Maidah ayat 5. Ini kalau bicara boleh ya. Ya. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini kata Allah, aku halalkan bagi kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Makanan ahli kitab itu ya, halal bagi kalian. Jadi kalau dikasih makanan sama ahlul kitab itu boleh dimakan walaupun sembelihannya. Walaupun sembelihannya. Pertanyaan mungkin. Loh, sembelihan kan bukannya kita nyembelih harus ngapain? Oh, Pak. Kalau kita mau nyembelih harus ngapain nih? Baca doa ya, baca apa? Bismillah. Iya. Loh, bukannya harus baca bismillah. Itu pendapat jumhur, wajib gitu. Membaca bismillah. Kok orang ahlul kitab kira-kira baca bismillah enggak apa-apa? yang enggak lah pasti ya. Ahlul kitab pasti enggak baca bismillah. Nah, kok di sini uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum wa ta'amukum halul lahum. Makanan mereka, maksudnya sembelihan di makanan tersebut adalah halal bagi kalian, makanan kalian juga halal bagi mereka. Para ulama mengatakan ini pengecualian. Pertama, atau kedua, mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau bismillah itu bukan wajib tapi sunnah. Nah, berdasarkan dalil ini buktinya. Orang ahlul kitab kan nggak baca bismillah, iya kan? Maka boleh kan gitu. Berarti bukan wajib kata mazhab Syafi'i. Hukumnya sunnah. Tapi jumhur ulama itu wajib. Tetapi ini pengecualian begitu. Nah, intinya boleh makanan-makanan mereka. Dikasih makanan terima saja. Kalau doyan. Kalau tidak ya urusan yang lainnya. Tapi halal secara hukum. Makanan kita juga tentu saja halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu, dan juga wanita-wanita yang menjaga dirinya dari kalangan mukminat, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan wanita-wanita yang menjaga dirinya dari ahlul kitab. Ya. Tapi diingat ya Bapak-bapak, ahlul kitab sekarang itu Yahudi dan Nasrani itu ada yang de facto, ada yang de jure ya. Statusnya seperti kita, KTP-nya mungkin ahlul kitab, tapi realisasinya dia ateis. Ada itu di Eropa banyak seperti itu. Ya, secara KTP mungkin Nasrani, kelakuan enggak mengakui adanya pencipta, bahkan bukan Allah saja pencipta dia. Nah, kalau orang yang gitu, walaupun KTP-nya ahlul kitab, maka tidak boleh. Iya, jadi bukan klaim, tetapi hakikatnya mereka kalau dia ahlul kitab maka diperbolehkan, dan itu pun ahlul kitab yang muhsanat, yang menjaga dirinya, ya, bukan wanita yang nakal dalam kutip. Ya, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, itu diperbolehkan. Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan atau dikecualikan dari memberikan loyalitas adalah menikahi wanita ahlul kitab. Itu bicaranya boleh. Ya, tapi kita katakan apa kaum muslimah nggak ada yang cantik apa sampai kehabisan stok, atau yang baik begitu ya sampai menikahnya dengan ahlul kitab begitu ya. Banyak insyaallah. Ya. Taib. Kemudian yang keberapa sekarang? Ketujuh. Ya. Diperbolehkan untuk menghadiri undangan mereka. Diundang makan ke rumah boleh, itu boleh ya, tetapi asal ada
tentu saja catatan. Tidak ada hal-hal yang dilarang oleh agama. Kalau diundang, Pak, ayo Pak, makan nih, saya punya makanan. Silahkan datang. Begitu ya. Kalau tidak ada acara-acara tertentu, ya rentetan ritual-ritual tertentu, diundang, datang, tidak ada hal-hal yang melanggar agama, boleh memenuhi undangan mereka. Kemudian yang keberapa lagi? Ke-8. Iya, sebenarnya poin ke-8 ini disebutkan oleh Syekh Fauzan ya. Kalau Bapak-bapak ingin melihat hal ini, di Syekh Fauzan dari salah satu usulnya. Dikecualikan beberapa hal. Yang ke-8, ini termasuk tadi yang berbuat baik sebetulnya, tapi lebih khusus, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Tetangga yang kafir. Jadi diperbolehkan berbuat baik kepada tetangga, karena tetangga itu memiliki hak pada diri kita. Yang keberapa? Yang ke berbuat baik. Nah, itu secara umum ya. Nah, ini ketika berbuat baiknya dia tetangga kita khusus. Ya. Kalau secara umum kepada siapa saja, mau bukan tetangga, nah itu yang poin tersebut. Kalau ini secara khusus berbuat baik kepada tetangga kita. Ya, karena tetangga itu memiliki hak dari diri kita. Kalau dia tetangganya muslim, punya hak dua tuh, muslimnya dan juga tetangganya. Kalau bukan, maka dia punya hak untuk kita berbuat baik dengan tetangga kita. Subhanallah, Islam itu menganjurkan kita untuk berbuat baik dengan tetangga, dengan itu artinya bukan sesuatu yang hanya agama ritualitas saja, yang tidak ada bekasnya di kehidupan masyarakat, bukan. Tetapi memiliki dampak. Orang-orang yang mencari agama dengan baik, dia memiliki dampak terhadap kehidupan sehari-harinya. Di antaranya berbuat baik kepada tetangga walaupun dia adalah bukan muslim. Kalau muslim lebih lagi haknya. Kemudian yang keberapa sekarang? Ke-9. Tidak boleh zalim kepada mereka. Tidak boleh menzalimi mereka. Ya, walaupun kita tidak memberikan loyalitas kita kepada orang-orang tersebut, tetapi bukan berarti kita zalim, boleh zalim, bukan kepada mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'u qaumin ala alla ta'dilu." Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum ya membuatmu untuk tidak berlaku adil. Dulu berbuat adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Ya, keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi adil itu apa Bapak-bapak? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Enggak boleh karena bukan seagama gitu. Kita menjoliminya, tidak memberikan haknya, begitu tidak boleh. Ya, berbuat adil kepada mereka. Jadi ada beberapa poin Bapak-bapak yang perlu kita perhatikan. Walaupun kita tidak memberikan loyalitas kita kepada orang-orang tersebut, ada beberapa hal. Bukan berarti semuanya totalitas, tidak ada interaksi sama sekali, bermusuhan totalitas dengan mereka, tidak. Tetapi ada yang dikecualikan dari hal tersebut. Yang pertama apa? Berdakwah kepada mereka. Yang kedua, melakukan perjanjian. Yang ketiga, berbuat baik. Yang keempat, berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Yang keempat ya, berbuat baik kepada orang tua. Misalnya orang tuanya itu bukan muslim, bukan berarti sama sekali tidak berbakti kepadanya. Kemudian yang kelima, ya bertransaksi duniawi ya, dagang, bisnis, kerja dan seterusnya. Kemudian yang keenam, menikahi wanita-wanita yang muhsanat, yang menjaga harga dirinya dari kalangan ahlul kitab ya. Tapi kalau ini boleh ya tadi ya, diingat ya Bapak-bapak, bukan dianjurkan loh, boleh secara hukum. Tapi afdal belum tentu. Yang ke berapa? Yang tadi yang ke-7? Tadi ke-6. Yang ke-7 memenuhi undangan mereka. Iya. Memenuhi undangan itu apa bahasanya? Ya. Enggak boleh. Enggak, itu enggak boleh datang. Jangan ahlul kitab
kaum muslimin saja nggak boleh datang kalau kemaksiatan di dalamnya. Undang misalnya togel gitu, atau judi nggak boleh datang di sana ya. Atau ada maksiat-maksiatnya di sana, kemudian kita nggak bisa mengingkarinya, tidak boleh datang. Apalagi yang ini, ya. Kemudian yang keberapa? Kedelapan. Yang kedelapan apa? Berbuat baik kepada tetangga secara khusus. Poin ketiga tadi berbuat baiknya kepada umum ya. Kemudian terakhir apa? Tidak boleh zalim kepada mereka. Subhanallah ya. Islam itu walaupun kita tidak memberikan loyalitas kita bukan berarti kita berbuat buruk kepada mereka. Mereka zalim kepada kaum muslimin di negeri A gitu ya. Kemudian kita zalimi lagi, nggak boleh zalim. Zalim ya, nggak boleh zalim. Kalau membalas perlakuan boleh. Misalnya walaupun memaafkan itu lebih baik ya. Misalnya tidak boleh ya, misalnya kita karena dia menzalimi saudara saya di Palestina misalnya, yang tetangga saya zalimi lagi di sini, nggak boleh. Gitu ya. Dia kan tidak, kecuali yang tetangga ini punya saham di sana. Kalau dia nggak sama sekali, nggak tahu menau, ya, kemudian kita zalimi nggak boleh. Ya, gitu ya. Jadi ya ada salah kaprah ya sebagian kita. Mereka begitu, kita di sini seperti itu. Ya, tidak boleh. Zalim itu nggak boleh. Namanya zalim. Allah saja mengharamkan bagi dirinya zalim, kezaliman, tidak boleh. Ya. Tayyib. Itu yang poin ke 9 dan poin ketiga dari muqaddimah kita yang kedua. Ya. Nah, sudah 2 muqaddimah, tersisa 1 muqaddimah lagi. Ya. Baik, ini saya ragu ini bisa selesai atau tidak ini poin ketiga ini, muqaddimah terakhir. Tapi ya kita coba ya. Tuluk sampai jam berapa tuluk? Terbit matahari jam berapa? 5:23. Sekarang 5:38. Sudah 10 menit lebih belum? Sudah. Lebih dari 10 menit? Sudah? Sudah ya. Atau nanti insya Allah ya. Karena tanggung. Dibaca doang kali. Atau nggak sempat dibaca sudah habis. Ini muqaddimah yang terakhir sebelum masuk kepada inti pelajaran kita. Tapi saya berikan bocoran dulu. Poin muqaddimah ketiga ini baru beliau menyentuh kepada permasalahan tauhid. Yaitu kenapa kita perlu mempelajari tauhid. Itu dalam muqaddimah ketiga. Ya, sebab kenapa kok kita penting untuk mempelajari tauhid? Insya Allah beliau akan sampaikan di muqaddimah yang ketiga. Setelah itu baru setelahnya sampai selesai berbicara tentang tema inti dari pembahasan kitab kita atau tentang 3 hal, 3 pokok dalam agama kita. Allahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan ini dan kesabaran bagi kita untuk mempelajarinya. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini sangat begitu penting, begitu berharga sehingga banyak kalau Bapak-bapak cari ini kitab ini, penjelasan dari kitab ini sangat banyak sekali para ulama. Ulama kibar itu pun menulis, padahal ini paling dasar dalam pelajaran agama ini, tauhid ini sangat mendasar kitab ini. Tapi para ulama yang kalibernya bukan harusnya membahas yang seperti itu, yang kesannya membahas pelajaran SD begitu, ya masih menaruh perhatian dengan mensyarah kitab ini. Banyak, contohnya Syekh bin Baz, subhanallah Syekh bin Baz, ya masih punya syarah ini kitab ini. Syekh Al-Utsaimin punya syarahnya. Banyak para ulama, kitab mereka punya syarah ini. Itu baru kitab saja, belum yang muhadharah kajian para ulama besar kibar. Ulama punya kajian seperti ini, ya belum yang MP3-nya banyak lagi. Itu buktinya kitab ini adalah kitab yang sangat penting Bapak-bapak, dengan banyaknya pihak-pihak penting juga menaruh perhatian padanya. Ya padahal ini dasar ini. Dipelajari awal-awal kita mempelajari tauhid biasanya kitabnya ini diantaranya. Tapi subhanallah, ya sekali Syekh bin Baz turun tangan mensyarahnya. Ya banyak para ulama yang besar yang seharusnya misalnya levelnya itu membahas tentang jarah wa ta'dil misalnya, tetapi juga menaruh perhatian terhadap kitab ini. Dan
memotivasi kita untuk mempelajarinya dan para dai untuk mengajarkannya di masjid-masjid. Bahkan memotivasi anak-anak untuk menghafalnya. Ya, untuk dihafal matannya ini. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah, dan bahkan ya ada beberapa teman saya ya yang sudah lama belajar mempelajari kitab ini berulang-ulang. Dia belajarnya bukan sekali Bapak-bapak, beberapa kali dia belajarnya, bukan ngajar, belajar. Duduk di majelis yang membahas kitab ini berkali-kali. Ya subhanallah. Itu pentingnya kita mempelajari kitab ini walaupun ringkas, walaupun sebagian kita kan belajar apa? Tata usul. Salah usul mah dulu udah pernah gitu kan. Wah, saya bukan salah usul saya mah kitab inilah gitu. Misalnya gitu ya, kalau punya waktu dan kesempatan ya nggak bentrok dengan yang lainnya gitu, pelajaran misalnya walaupun sudah punya basic ya tetap beberapa teman itu mempelajari kitab ini, duduk di majelis yang mengajarkan kitab ini. Ini menunjukkan bahwa besar kitab ini, bukan kitab yang sembarangan gitu. Kitab yang banyak orang-orang penting pun menaruh perhatian padanya. Gitu ya. Jadi Bapak-bapak ya kita benahi lagi, jangan belajar apa? Salah satu usul mah SD gitu ya. Jadi kita pelajari ya, insyaallah. Ya. Dan mungkin kita juga belum pernah sampai selesai mungkin ya. Ya, mempelajari kitab ini gitu ya. Jadi alhamdulillah Allah berikan kesempatan. Nanti Bapak-bapak setelah misalnya kita diberikan kesempatan selesai kitab ini, ada kitab lanjutannya lagi. Kitab lanjutannya lagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu beliau subhanallah ya. Beliau itu memberikan kitab-kitab itu berurut. Ini yang mudah level 1. Level 1 sudah, level 2. Level 2 sudah, level 3-nya, level 4-nya sampai advance-nya. Ya, kita mulai dari yang basic dulu, yang dasar dulu dari ini. Setelah itu ada lagi kitabnya selanjutnya, beliau itu punya juga. Setelahnya lagi ada lagi. Jadi demikian dalam cara kita belajar, namanya disarankan oleh para ulama namanya tadarruj. Tadarruj itu step by step, selangkah demi selangkah, ada urutannya, runut begitu. Selama ini mungkin kita belajar kan sana sini comot sana sini ya, nggak ada tadarrujnya gitu. Setelah ini apa lagi nih seharusnya yang kita pelajari, setelah ini apa lagi nih yang seharusnya dipelajari. Dan banyak daripada ulama ya, kenapa sebab kita belajar lama itu kok sepertinya ngasih ngambang begitu ya, karena belajarnya tidak tadarruj. Salah satunya ya loncat-loncat ya, misalnya ya belajar hadis, kita yang dasar belum sudah langsung ke tentang misalnya Sahih Bukhari misalnya, yang hadis arba'innya saja belum pernah kita misalnya begitu ya. Ini tetapi bukan berarti tidak boleh ya. Jadi ini adalah saran dari para ulama, kalau belajar itu tadarruj begitu ya. Sudah sedikit demi sedikit, lama-lama melanjut kepada level yang berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada yang mau disampaikan dipersilahkan. Ya, apabila saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya mohon dimaklumi. Ya, silahkan Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, acara yang itu sudah selesai beres. Ini acara yang lain. Sudah. Iya. Iya. Baik, ya pertanyaan yang bagus ya Bapak. Jadi kalau ada acara ya, tetapi di dalamnya ada acara-acara yang kemaksiatan atau acara-acara yang bid'ah begitu, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita hadir boleh, jelas tidak boleh yang pertama. Kemudian kalau acaranya seperti tadi,
masih dalam satu rangkaian begitu ya acara, ya Allahu a'lam bishawab, dikhawatirkan nanti sama orang-orang melihat oh itu tuh orang-orang yang taat sama agama saja hadir berarti acaranya boleh begitu ya. Jadi kesannya nanti terkesan bahwasanya acara itu diperbolehkan karena masih dalam satu rangkaian. Maka Allahu a'lam bishawab. Yang kedua juga tadi yang seperti Bapak katakan itu minimalnya syubhat ya. Karena masih dalam satu apa ya, momentum yang sama begitu ya. Cuman ada beberapa acara di dalamnya kan gitu. Maka Allahu a'lam bishawab itu juga termasuk syubhat. Ya, karena acara ini masih dalam satu rangkaian. Maka yang terbaik sebetulnya yang paling selamat justru, dan ini tidak ada syubhat, kita sudah jelas suatu itu kita tidak menghadirinya. Kalau tidak hadir itu sudah jelas, itu pasti apa namanya, tidak ada keraguan di situ, tidak ada yang disalahkan di sana karena tidak hadir. Kalau gitu nggak enak kan gitu masalahnya kalau nggak hadir ya. Ya, jadi awal-awal kita sebetulnya bapak-bapak ketika seperti hal tersebut harus memberikan sikap yang jelas agar orang kita nggak dikejar-kejar nantinya. Kalau kita banyak alasan nanti pasti dikejar-kejar terus. Ya, maka kita di awal kita punya sikap, Bapak, saya, tapi tentu saja dengan baik-baik ya. Kalau acara-acara seperti tadi yang tidak ada contohnya saya tidak bisa datang begitu ya. Mohon maaf, bukan tidak menghargai dan seterusnya lah. Pintar-pintar kita untuk menyampaikannya. Intinya kita tidak bisa datang, punya sikap yang jelas ya, yang nyata sehingga kita nggak dikejar-kejar nantinya. Nanti banyak alasan kita, aduh alasannya apa lagi ya sekarang? Kemarin ini, masa ini lagi sekarang? Enggak, akhirnya susah kita. Punya sikap yang jelas ya. Ya pergi lagi. Ya, kalau punya sikap yang jelas, dia ya mungkin nggak paham atau tidak menerima awal. Tapi kalau lama-lama sudah ya, ini kejadian bapak-bapak. Ini bukan sebuah wacana, tapi ini udah dipraktekkan begitu ya. Di orang tua saya gitu. Orang tua saya kan termasuk yang tidak bisa hadir acara seperti itu. Maka orang tetangga pertama kali, dua kali mungkin ya gerutu. Wah ini nggak mau ini, nggak datang. Tapi lama-lama paham. Oh bapak itu mah jangan diundang, nggak bakal datang bapak itu mah begitu. Itu jadi kita punya sikap yang jelas. Kedua, cara meminimalisir ya rasa kecewa mereka. Kita datang di saat yang lain, bawa hadiah misalnya anaknya lahiran ya, atau acara apa, acara-acara tertentu lah. Ya kita hadir pada acara yang lain atau pernikahan. Tapi pernikahan itu banyak maksiatnya di dalamnya, kita nggak bisa hadir kan gitu ya. Kita datang saat yang lain, bukan saat itu. Sebelumnya kah atau sesudahnya kah? Ya bawa sesuatu gitu ya, kita sampaikan. Kemudian kita sampaikan juga sikap kita. Mohon maaf Bapak, saya bisa datangnya sekarang. Kalau acara situ saya nggak bisa datang, bisa datangnya sekarang. Ini juga dipraktekkan Bapak, bukan wacana ini dipraktekkan. Dan alhamdulillah ada yang menerima. Ya, kalau nggak menerima ya terserah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Dan kita nggak bisa datang, tetapi juga bapak-bapak yang dirahmati Allah, ketika ada undangan-undangan yang tidak ada maksiatnya, jangan sampai kita luput gitu loh. Kalau ada kerja bakti, ada apa, undangan-undangan biasa saja nggak ada maksiat di dalamnya, kita jangan luput. Itu menandakan bahwasanya, oh bapak itu mah kalau yang kayak gini mau, kalau yang kayak gitu dia nggak mau, begitu. Jadi bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ragu, subhat lebih baik ditinggalkan. Dan itu jelas kalau kita tidak ikut serta di situ, itu nggak ada orang yang menyalahkannya, memang benar. Tapi kalau ada di situ, loh, itu kan satu rangkaian acara. Loh, nanti jadi contoh dan toladan yang kurang baik bagi orang-orang yang seperti ini kok boleh datang. Itu saya lihat kemarin datang dia bapak itu. Jadi ada kesan seperti itu. Maka Allahu a'lam bishawab tadi lebih baik tidak datang. Iya, minimalnya syubhat. Dan caranya kita harus berikan sikap, kan berat, Bapak. Megang sunnah itu berat. Ya punya sikap tentu juga bukan galak-galakan ya, sikapnya dengan cara yang baik disampaikan. Ya. Kemudian lama-lama insya Allah paham ya. Pertama biasanya ada shock culture ya, gitu ya. Kok nggak mau. Tapi lama-lama terbiasa dan itu ya setelah terjadi. Keluarga bapak saya, oh bapak itu mah Enggak. Kalau ada undangan gitu pasti bapak saya dilewatin rumahnya tuh. Sudah tahu gitu. Tapi kalau ada acara-acara yang lain ya hadir gitu ya. Itu menandakan bahwasanya kita hadir, bukan tidak mau hadir, bukan tidak mau punya andil dalam masyarakat, tapi kalau yang kayak gitu nggak bisa. Begitu loh. Kemudian tadi datangi pada momen yang lain, bukan berkaitan dengan acaranya. Acara pernikahan yang ada maksiatnya
sebelumnya atau sesudahnya. Misalnya ada acara yang tahlilan sebelumnya atau sesudahnya, sampaikan, datangi dengan baik-baik, sampaikan uzur kita. Ya mohon maaf Bapak, nanti saya ikut mendoakan, insya Allah mudah-mudahan diterima amalnya, cuman saya tidak bisa hadir acara-acara seperti itu. Jadi disampaikan dan kita diusahakan Bapak punya sikap. Jadi nggak dikejar-kejar, capek nanti Bapak capek, pergi lagi, alasan lagi. Kalau diberikan sikap yang jelas, oh dia tahu. Mungkin dia menerima, tidak menerima, ya itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi kita kita nggak datang, kenapa ya Bapak itu nggak datang? Oh karena acaranya katanya nggak ada tuntunannya, misalnya ya. Oh nggak ada tuntunannya emang ya, misalnya gitu ya. Ya ada yang begitu Bapak. Ada karena hal tersebut dia akhirnya sadar, oh iya kita sudah musibah, kok malah ditambah lagi sih, repot lagi. Ada yang seperti itu, betul. Ya seorang ya udah ada kematian di rumahnya, bukan orang yang berada, terus harus nyiapin makan gitu. Di mana ngutang kemana? Ternyata oh emang nggak ada ya. Akhirnya dia mendapatkan hidayah dari situ. Memang begitulah Bapak-bapak pintar-pintar kita dalam bermuamalah dengan dengan warga gitu ya, dengan orang-orang sekitar kita, tapi kita punya sikap jadi jelas gitu agar tidak memberatkan kita dan juga sebagai mudah-mudahan menjadi dakwah bagi mereka begitu. Allahu a'lam bishawab begitu Bapak. Memang berat itu untuk menentukan sikap, itu berat. Kita kan orang Indonesia ini nggak enakan orangnya ya. Itu yang berat, tapi justru karena nggak enakan kitanya jadi repot, jadi susah gitu. Lebih baik di pertama mungkin kaget, nggak apa-apa, lama-lama biasa, beriring sejalannya waktu nggak apa-apa. Suatu jadi dakwah, suatu kenapa nggak boleh ya, akhirnya mencari tahu atau kita beritahu, akhirnya menerima. Ya ada yang seperti itu. Ya saya kenal seorang bapak yang dia mendapat hidayah karena itu tadi acara kematian tadi. Oh ternyata nggak ada tuntunannya ya. Iya saya kok susah. Malah nambah susah ya begitu. Akhirnya dapat hidayah dia. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu Bapak. Ya. Insyaallah Bapak-bapak ini orangnya yang mentalnya kuat ya, punya sikap gitu. Insyaallah. Cuman ya tadi ya bukan berarti harus galak gitu ya. Pandai-pandai bagaimana caranya untuk mengemas. Yang penting tahu gitu. Oh, kita punya sikap. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Ya, demikian. Jadi insya Allah, tapi lama-lama laun Bapak-bapak, kalau kita punya sikap orang akan paham. Paling tidak menghargai lah, begitulah. Walaupun tidak suka, tapi menghargai pendapat kita. Oh orangnya memang nggak mau kalau acara itu, jangan undang itu, gitu ya. Dia nggak bakal hadir. Gitu. Kalau acara lain, oh hadir dia. Ya kemarin kerja bakti hadir dia. Acara biasa makan-makan hadir dia, gitu ya. Jadi gitu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu ya Bapak-bapak. Semoga semua urusan kita dimudahkan. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.